Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Is Kurniasih, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Kali ini saya akan membahas diskusi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi ini, kita akan membahas modul 7 mengenai sistem pendidikan di negara maju OECD non-ASEAN. Dalam diskusi ini, telah disediakan 2 buah artikel sebagai materi pengayaan yang harus dikaji. Pada kajian pertama yaitu materi pengayaan 9.1 dengan judul Recent Trends in Measure to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method, yang ditulis oleh Yang Chul Choi. Dan kajian kedua yaitu materi pengayaan 9.2 dengan judul School Curriculum in Japan yang ditulis oleh Chi Nakayusunya mengenai pertanyaan, yaitu pada pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bagaimana pendapat saya apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah pada materi pengayaan 9.1 tersebut dirasakan di lingkungan sekolah. Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak dirasakan, jelaskan alasannya. Dan yang kedua yaitu bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD dalam mengatasi masalah pendidikan. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dan pertanyaan terakhir yaitu menguraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang yang pada materi sesi 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian. Untuk jawaban pertama mengenai masalah pendidikan di negara maju berdasarkan artikel 9.1 terdiri dari kesenjangan hasil belajar antar kelompok siswa, tingginya tekanan akademik dan stres siswa, ketidakseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung, dan tantangan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, juga permasalahan dalam profesionalisme guru dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Adapun persamaan yang saya rasakan sebagai guru di SD Negeri Pidakjaya Permai, Kota Tangerang, Banten, saya dapat mengatakan bahwa beberapa masalah tersebut juga dirasakan di lingkungan sekolah saya, meskipun dalam konteks dan tingkat yang berbeda. Letak persamaannya itu pada kesenjangan hasil belajar antar siswa. Sama seperti di negara maju, saya juga menemukan adanya perbedaan pencapaian belajar antara siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda. Siswa dengan dukungan keluarga yang baik cenderung lebih mudah memahami materi. Dan berikutnya yaitu stres akademik pada siswa. Meskipun tidak separah di negara-negara seperti Jepang, saya mengamati adanya tekanan dari orang tua agar anak mendapatkan nilai tinggi, terutama menjelang asesmen sumatif. Hal ini kadang menyebabkan siswa menjadi cemas dan kurang menikmati proses belajar. Berikutnya yaitu mengenai tantangan dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Implementasi kurikulum merdeka mendorong pendekatan ini, namun di lapangan belum semua guru mampu mengelola kelas dengan strategi yang benar-benar memfasilitasi kemandirian dan keaktifan siswa. Adapun perbedaan yang dirasakan yaitu tingkat penggunaan teknologi di negara maju. Tantangan muncul karena terlalu banyak ketergantungan pada teknologi. Sementara di sekolah saya, justru tantangannya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti keterbatasan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi, jadwal yang masih terus bergiliran dalam penggunaan lab komputer maupun flat panel interaktif, karena keterbatasan waktu dan juga ruangan, serta terkendalanya penggunaan teknologi yang berbenturan dengan kegiatan program sekolah lainnya. Adapun pada program pengembangan guru, negara maju memiliki sistem pelatihan yang mapan dan berkelanjutan. Sementara di sekolah saya, pelatihan guru masih belum merata dan kadang bersifat satu arah atau belum kontekstual
dengan kebutuhan di kelas. Selanjutnya yaitu pada pembahasan pertanyaan kedua. Paparan saya mengenai bagaimana artikel dalam materi pengayaan sesi 9.1 menguraikan cara negara-negara OECD mengatasi masalah pendidikan, serta keterkaitannya dengan modul 7 BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Upaya negara-negara OECD dalam mengatasi masalah pendidikan. Pada artikel materi pengayaan sesi 9.1 menjelaskan bahwa negara-negara anggota OECD seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat melakukan berbagai pendekatan strategik untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Adapun permasalahannya yaitu 1. Peningkatan profesionalisme guru. Negara-negara seperti Finlandia dan Jepang sangat menekankan kualitas guru. Mereka memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan memastikan calon guru berasal dari lulusan terbaik. Profesionalisme guru dijaga melalui sistem mentoring, kolaborasi antar guru, dan penelitian tindakan kelas. Berikutnya yaitu desentralisasi kurikulum dan otonomi sekolah. Negara seperti Finlandia memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum berbasis konteks lokal, namun tetap mengacu pada kerangka nasional. Hal ini mendorong inovasi pembelajaran dan pembelajaran yang lebih relevan bagi siswa. Berikutnya yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas. Negara-negara OECD fokus pada equality, bukan hanya equality dengan memberikan dukungan lebih besar bagi siswa dari latar belakang kurang beruntung, baik dari sisi finansial maupun layanan belajar tambahan. Yang berikutnya yaitu penggunaan teknologi secara terukur. Negara maju berupaya menyeimbangkan penggunaan teknologi dan interaksi sosial. Mereka menerapkan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti guru, dan melatih siswa dalam literasi digital. Dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter dan kesejahteraan siswa. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea memberikan perhatian besar pada pembentukan karakter, etika, serta kesejahteraan mental siswa melalui kegiatan kokurikuler dan sistem bimbingan. Adapun keterkaitan dengan modul 7 BMP MPDR 5302, pada modul 7 dibahas praktik-praktik baik pendidikan dasar di berbagai negara termasuk penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan. Berikutnya, penguatan peran guru sebagai fasilitator dan inovator. Lalu, reformasi kurikulum dan sistem asesmen. Juga kebijaksanaan. Dan yang berikutnya yaitu kebijakan berbasis data. Adapun keterkaitannya sangat jelas karena pada artikel sesi 9.1 secara konkret memberikan contoh nyata dan studi kasus dari negara-negara OECD yang relevan dengan teori dan prinsip yang dibahas dalam modul 7. Artikel ini melengkapi pemahaman konseptual dalam modul dengan praktik dan implementasi nyata di lapangan pendidikan negara maju, serta perlunya kebijakan pendidikan yang adil, fleksibel, dan berpihak pada kualitas juga kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 3 mengenai bagaimana sistem pendidikan di Jepang yang terdapat pada materi 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Pertama yaitu pada kurikulum nasional Jepang atau Course of Study. Kurikulum nasional Jepang bersifat seragam dan wajib diterapkan di seluruh sekolah dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, untuk memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Jepang. Dan yang kedua yaitu fokus pada kompetensi abad ke-21. Jepang mengalami penurunan peringkat dalam PISA, yaitu skor membaca yang menurun dari 2000 ke 2006. Pemerintah Jepang mereformasi kurikulum secara besar-besaran, terutama melalui revisi pada 2008 sampai 2009. Fokusnya adalah peningkatan aktivitas verbal, penguatan pendidikan matematika dan sains, integrasi nilai-nilai moral,
tradisi budaya, pendidikan karir, dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Pengenalan pendidikan bahasa asing juga penekanan pada kompetensi berpikir kritis, mengambil keputusan, dan ekspresi diri sebagaimana diukur dalam PISA. Dan yang ketiga yaitu desentralisasi dan fleksibilitas sekolah. Meskipun kurikulum bersifat nasional, Jepang mulai memberi ruang fleksibilitas kepada sekolah sejak 1999 melalui Period of Integration Studies, yakni waktu belajar yang dirancang oleh sekolah sendiri untuk pembelajaran lintas disiplin dan kontekstual. Zona reformasi struktural yang memungkinkan sekolah menyusun kurikulum khusus yang tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum nasional dan tentunya dengan izin pemerintah. Dan untuk nomor 4 yaitu hasil dalam PISA dan respon kebijakan PISA menjadi indikator penting bagi Jepang dalam mengevaluasi mutu pendidikan. Setelah mengalami penurunan skor di tahun 2006, Jepang melakukan perubahan strategis dan hasilnya pada PISA 2012 Jepang menempati peringkat 1 dalam membaca dan sains, serta peringkat 2 dalam matematika dari 34 negara OECD. Selanjutnya perubahan pada fokus pada penguatan kemampuan berpikir aplikatif dianggap sebagai salah satu penyebab membaiknya skor tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi dan akuntabilitas. Penilaian nasional dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Sistem evaluasi nasional di Jepang lebih berfokus pada peningkatan mutu daripada pemeringkatan sekolah. Melalui National Survey on Academic Ability, pemerintah memperoleh data tentang kondisi akademik siswa secara nasional untuk digunakan dalam perbaikan kebijakan pendidikan, bukan sebagai alat kompetisi antar sekolah. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Jepang menampilkan keseimbangan antara standar nasional yang kuat dan fleksibilitas lokal, antara akademik dan karakter, serta antara pengetahuan dan keterampilan hidup. Pendekatan inilah yang menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan dasar yang unggul di dunia dan menjadi contoh yang inspiratif bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang adaptif dan berdaya saing global. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi